Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anakku sekalian dalam diskusi pemrograman web dan perangkat bergerak untuk pertemuan ketiga. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai diskusi, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari mendapatkan keberkahan, bisa bermanfaat dunia maupun akhirat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ketiga ini, seperti biasa ya, seperti halnya pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada hal yang masih harus kita persiapkan terlebih dahulu untuk laptop dan PC ya. Yang belum punya, silahkan menggunakan HP, terus text editor. Untuk pertemuan ini kita masih menggunakan text editor Notepad ya. Walaupun nanti dalam tugasnya kalau memang butuh penyesuaian untuk ke Sublime ya silakan ya. Nah, terus situs web school ya bagi yang punya HP, kemudian yang terakhir yaitu browser ya. Anak-anakku sekalian, pertemuan ketiga ini kita akan mengenal hal-hal berikut ini. Yang pertama, kita akan berdiskusi mengenai CSS atau Cascading Style Sheet ya. Jadi bahasa desain bagaimana nanti kita membuat sebuah tampilan website agar terlihat menarik, nyaman bagi pengguna, tidak membosankan dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana struktur penulisan CSS. Yang ketiga, implementasi CSS. Dan yang terakhir nanti ada bonus ya. Baik, lanjut saja. Pertama, yaitu pengenalan tentang CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, CSS adalah mekanisme atau bahasa desain yang mengatur gaya atau style tampilan pada halaman sebuah web. Kalau kemarin kita belajar yang namanya HTML, nah sekarang kita akan belajar bagaimana HTML yang sudah kita buat agar terlihat lebih menarik, elegan, bisa dipakai berlama-lamaan dan lain sebagainya. Ya mungkin kita sering menggunakan yang namanya media sosial. Contoh misalkan Facebook. Bagaimana Facebook bisa membuat kita betah berlama-lama untuk berselancar di situs Facebook tersebut gitu. Coba bayangkan kalau Facebook tampilannya tidak enak dilihat, terus misalkan membuat sakit mata dan lain sebagainya. Kita kan sebagai user tidak akan betah berlama-lama berselancar di sana kan ya. Nah, itulah salah satu fungsi dari CSS ya. Nah, nanti kita akan atur bagaimana gaya tersebut terlihat menarik sehingga user betah berlama-lama sehingga di situs web kita. Sebagai contoh ilustrasi seperti ini. Ini merupakan situs terkenal ya, detik.com. Nah, bagaimana ini setiap elemen-elemennya disusun benar-benar agar kita sebagai pengguna nyaman ya. Kita bisa lihat bagaimana situs ini kalau tidak ada CSS-nya. Nah, kalian misalkan bisa searching ya kalau yang menggunakan Chrome. Ada web developer Chrome. Ekstensinya bisa di-install. Nanti kalau ada, nanti cirinya seperti ini. Nah, kita lihat nih. Detik.com kalau tanpa adanya sebuah CSS akan jadi seperti apa? Disable all style. Nah, penampakannya seperti ini. Ya, coba bayangkan detik.com seperti ini. Bagaimana kira-kira rasanya? Atau YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana kalau misalkan tidak ada stylenya? Nah, ini Bapak aktifkan kembali ya. Nah, misalkan kita lihat YouTube. Ini coba kita lihat. Nah, ini bisa terlihat kan? Ini tampilannya tuh. Bagaimana orang akan betah berselancar kalau penampakan dari websitenya seperti ini. Nah, dengan adanya CSS inilah dibuat sebuah web yang sangat menarik. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ya. Nanti silakan cari-cari lagi untuk lebih jelasnya lagi. Ya, untuk lebih komplitnya lagi dan lain sebagainya. Termasuk sejarah, siapa penemunya dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu bagaimana cara menuliskan struktur penulisan CSS. Syaratnya yaitu harus ada pertama selektor,
Ada beberapa jenis selektor ya. Ada properties, ada value-nya. Nah, dengan CSS formatnya nanti jadi seperti ini. Sebutin dulu selektornya apa, properties yang akan diberikan apa, nilainya apa. Kalau kemarin kan masih gini ya. Table, terus di sininya kasih border, itu kan ya kemarin ya, sama dengan 1 pixel. Ya. Nah, nanti ada penulisan khusus sendiri kalau CSS seperti apa. Ya, terlebih jelasnya kita lihat dulu sini. Pertama, tadi ya di sini kan ada selektor ya. Ada selektor ini ya. Nah, selektor ini pertama ada yang disebut dengan tag selektor. Yaitu tag yang menggunakan tag HTML. Contohnya apa? Tadi kan ada table, ada H1, ada P untuk paragraf dan lain sebagainya. Itu disebut dengan tag selektor. Penggunanya sama seperti ini. Tulis aja di sini nanti kalau misalkan dia P atau misalkan dia headingnya yang H2. Nah, ini tag selektor inilah ngambil dari tag HTML. Ya, cukup ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua yaitu ada universal selector. Contohnya itu untuk semua elemen. Misalkan nanti kalau misalkan dalam tag HTML kita menggunakan bintang ini, maka secara keseluruhan halaman tersebut akan mengandung ini. Nah, ini makanya dikatakan dengan universal selector. Jadi kalau misalkan di sini nanti propertiesnya ada color, ada font family, misalkan Arial, nah nanti semuanya akan mengandung ini karena ini adalah tag universal. Nah, nanti kita contohnya ya, lihat contohnya biar lebih jelas lagi. Yang selanjutnya ada descendant selector ya, atau sebuah list ya, UL, li ya. Nah, UL dan li. Nah, ini tutup UL misalkan ya. Di sini nanti ada tutup li. Nah, kalau misalkan di sini tulisnya UL dan li, nah nanti li inilah yang akan mengikuti sesuai dengan properties dan value yang diberikan di sini. Gitu. Jadi ini untuk elemen yang ada dalam elemen tertentu ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan kelas selektor. Nah, ini jadi untuk semua tag ataupun nama kelas yang kita bikin secara default ya, sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan kita gunakan ya. Nah, biasanya untuk kelas diawali dengan huruf titik ya. Jadi misalkan kita membuat sebuah kelas namanya kelas hitam. Nah, propertiesnya yaitu dikasih color, value-nya black. Ini black ya. Ini salah ya. Ini black. Atau ini rubah ya, jangan black ya. Nah, nanti nggak ketahuan ya. Ini misalkan kita blue ya. Ini biar nggak bingung juga jangan hitam dong ya. Nah, kelas apa ini namanya? Biru. Itu ya. Mohon maaf ya. Nah, ini kelas biru. Nah, ini melatih ke konsentrasi juga ya. Hal-hal yang seperti ini ya. Nah, nanti kalau ada kelas biru, jadi paragrafnya nanti akan berwarna biru. Misalkan ini nanti huruf ini, contoh kelas selektor ini akan berwarna biru. Kenapa? Karena kelas biru ini propertiesnya dikasihnya itu, colornya itu dikasihnya warna biru. Ya, jadi tadi ya untuk kelas selektor diawali dengan titik. Ya, diawali dengan titik ini. Ya, ini untuk semua tag ya ataupun kelas default yang akan nanti kita buat ya. Nah, selanjutnya ada ID ya. Nah, ini juga sama ya seperti kelas, cuman bedanya kebutuhannya tidak bisa dipanggil sekaligus. Nanti kita lihat ya contohnya seperti apa. Nah, ini yang kedua pembedaannya, kalau tadi kelas itu titik, ini pagar ya. Nanti diganti aja ya jadi blue. Nah, ini misalkan pagar hitam, rubah juga ini jadi pagar
blue atau biru. Nah, kalau di sana tulisnya blue, berarti di sini juga ID-nya blue. Ya, untuk kelas ini pemanggilannya itu kelas. Ya, terus di dalamnya ada nama kelas. Kalau untuk ID pemanggilannya berubah menjadi ID juga seperti itu. Ya, nah lanjut. Ya, terus ada child selector. Nah, penandanya seperti ini lebih besar. Ya, atau ini hukumnya jadi apa ya, kayak struktur pohon. Kalau misalkan di sini ada kakek dan nenek misalkan, kakek nenek, nah ini punya anak satu, terus ini punya anak dua, nah anak dua ini punya lagi apa, ini cucu kan, nah ini cucu juga, cucu satu, cucu dua. Nah, ini yang dimaksud dengan child selector tuh seperti ini. Struktur urutannya itu yaitu seperti pohon keluarga, ya. Jadi dalam body ada P, ya. Di dalam P misalkan ada list, ya. Dan lain sebagainya. Yaitu untuk urutannya seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya, ya. Nah, yang selanjutnya itu ada grouping selector. Nah, ini grup selector, ya. Nah, ini misalkan ada sebuah grup untuk heading, ya. Untuk H1, H2, H3 tuh font stylenya itu italic aja. Italic itu apa? Garis miring, ya. Nah, untuk font family misalkan Calibri. Nah, ini nanti segrup ini tuh pasti sama, ya. Mengikuti dari nilai ini. Nilai properties dan value-nya. Ya. Ini bisa banyak lagi dan lain sebagainya, ya. Tanda pemisahnya menggunakan ini. Titik, koma. Ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian kalau pengen menulis sebuah CSS, nah ingat panduannya tadi harus ada selektor. Selektornya mau apa, baik itu ID kelas maupun yang lainnya. Terus harus mengandung sebuah properties. Dan yang terakhir harus mengandung sebuah value. Apakah kita akan mempelajari semua properties dan value-nya? Enggak. Karena itu butuh jam terbang, ya. Karena banyak sekali nanti, ya. Banyak sekali. Ya, nanti kita lihat di Matrix School, ya. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih cara penulisan CSS? Pertama ada yang embedded CSS atau di dalam tag. Nah, jadi nanti dideklarasikan tuh di atas. Setelah nanti HTML, head, nanti, nah di dalam itu kita deklarasikan dengan menuliskan tag style pembuka dan tag style penutup. Di dalamnya ada sebuah tipe yang harus kita isikan yaitu teks atau CSS, ya. Nah, nanti di sini di dalam sini kita bisa memasukkan selektor-selektor yang akan kita gunakan, baik itu berupa seperti ini, ya, tag selector, ataupun nanti misalkan membuat sebuah ID, membuat kelas dan lain sebagainya. Nah, dideklarasikan di sini. Otomatis nanti untuk tag yang ada di dalam body, nah misalkan ini body, ya, pembuka, di sini ada body penutup. Manakala nanti kita menggunakan H1, warnanya akan ini. Atau kita menggunakan H2, berarti nanti warnanya akan biru. Paham, ya? Nah, jadi untuk embed dideklarasikan di awal, yaitu dalam tag head harus ada style pembuka dan style penutup. Kemudian selanjutnya tuliskan selector, properties, dan value yang akan diberikan, ya. Nah, selanjutnya yaitu ada inline CSS. Inline itu di mana langsung digaris sesuai dengan di tag yang akan kita gunakan. Misalkan H1 pengen dikasih warna merah. Nah, kalau tadi bisa kita deklarasikan di sini, kalau yang embed, kalau yang inline langsung dari H1-nya. Cukup dengan menuliskan style, colornya apa, atau propertinya apa, value-nya apa. Otomatis nanti H1 dengan CSS ini akan berwarna merah, ya. Nah, cuman nanti ketika kita akan menggunakan H1 lagi, misalkan di sini ada tulisan, ya, H1 tapi tidak ada stylenya. Misalkan di sini ada tulisan, ya, siswa. Apakah H1 ini akan berwarna merah juga? Tidak akan. Kenapa? Karena warna ini hanya diperuntukkan untuk H1 yang ada di sini saja. Yang ada di satu line saja. Coba paham, ya? Beda hanya dengan ini. Kalau H1 di sini tulisannya selamat, ada H1 lagi di sini, terus di sini tulisannya datang. Nah, maka H1 yang ada di dalam tag body ini dua-duanya akan berwarna sesuai dengan warna ini.
Ya, paham ya? Nah, itu untuk ya perbedaan dari embed dan inline. Nah, selanjutnya ada yang eksternal. Jadi kalau eksternal itu kita membuat file khusus. Misalkan kita buka Notepad, ya. Nah, kita buka Notepad, terus kita tuliskan apa yang tuliskan di sana ini, ya, selektor, properties dan value-nya. Terus kita save, ya, misalkan kita save, terus kita kasih nama misalkan gaya.css. Itulah yang disebut dengan external CSS. Misalkan file ini semuanya kita disimpan di folder D. Folder D, terus misalkan materi 3. Nah, di dalam materi 3 ini ada file HTML, misalkan materi 3.html, ada yang tadi gaya.css. Nah, ini dalam satu folder, itulah yang disebut dengan eksternal. Tetap penulisan tagnya adanya di materi 3. Sedangkan untuk penulisan gayanya ada di gaya.css. Nanti kita lihat contohnya gimana ya. Nah, mungkin itu dulu. Kita beralih ke contoh ya. Nah, ini ada yang sudah Bapak bikin ya. Tapi sebelumnya silahkan buka dulu Battery School ya. Coba buka batteryschool.com. Nah, di sini nanti ada Learn CSS. Silahkan buka di New Tab. Kalian bisa di sini try yourself atau langsung di sininya ya, nggak masalah. Nah, nanti ketika misalkan kita di sini mengetes ya, misalkan kita akan melihat efek CSS pada sebuah tabel. Nah, kita lihat di sini. Nah, bentuknya kan seperti ini nih, bentuk tabelnya. Bagus ya. Untuk tabel head-nya ada warnanya hijau. Tabel bodinya nih warnanya berubah-ubah ya. Abu, putih, abu, putih, abu, putih. Nah, seperti apa ini CSS-nya? Coba kita lihat. Nah, ternyata seperti ini. Ini tadi apa? Sebuah ID ya. Ini juga sebuah ID ya. Nah, ini ID juga. Ini cara penulisan HTML-nya secara apa? Secara embedded di dalam tag head. Ini lihat. Nanti dia akan berefek. Cuman efeknya pada halaman ini aja. Ketika ada halaman HTML lain, tapi menggunakan kelas-kelas ini nih, menggunakan kelas ini, nggak akan tuh berubah seperti ini. Nah, kenapa? Karena beda file. Ini penulisan di embed, yang situ, yang file satu lagi misalkan berbeda, nggak akan bisa. Atau bisa kita lihat contoh yang lain. Misalkan apa ya? Background. Bagaimana cara pembuatannya? Coba kita lihat. Backgroundnya light blue. Ini ya, backgroundnya berubah jadi ini. Untuk semua yang ada di body, ini dia mempunyai background light blue. Nah, ini yang lebih sederhananya seperti ini ya. Tapi ini ada contoh ya, bisa kita lihat. Untuk penulisan embed ya secara eksternal nanti atau secara eksternal secara online. Coba kita lihat dulu yang ini ya. Nah, kita buka Notepad-nya. Nah, lihat. Contoh penulisannya. Ini berada di dalam tag head dan tag pembuka dan tag penutup. Berarti ini embedded secara penulisannya. Ya, di sini ada sebuah tadi apa ini? Universal ya, universal selector. Terus ada tag, selector, ada class dan ada ID. Contohnya, misalkan ini ketika di run background colornya pasti gini, green yang menyala, light green. Nah, jadi warnanya seperti itu kurang lebih ya. Coba kita langsung aja ya. Yang ini kita buka aja di ya, contohnya seperti ini. Bagaimana sintaknya tadi? Nah, kita coba analisis. Untuk background secara keseluruhan, karena ini kan tag universal ya, semuanya pasti warnanya light green. Untuk H1 tulisan apa? Contoh pertama nih, contoh pertama. Contoh pertama ya, H1 ini colornya harus putih, teks elegannya di tengah. Ini teksnya di tengah, warnanya putih. Yang selanjutnya itu paragraf. Paragraf, apa yang akan terjadi pada paragraf? Coba kita lihat. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Paragraf nggak ada. H2 apa H2? Kita lihat. Apa yang terjadi di H2? Ini ada sebuah CSS yang dituliskan secara inline. H2 warnanya menjadi warna atau mata. Nah, sedangkan H3 warnanya darker blue. Nah, ini untuk selanjutnya ada pemanggilan sebuah kelas. Lihat ini kan diawali dengan titik ya. Nah, dia dibungkus dalam sebuah division atau div. Nanti kita akan lihat div itu apa.
Nah, dipanggil contoh kelasnya, yaitu apa ini? Dalam sebuah paragraf, ini adalah contoh dari kelas. Coba kita lihat. Paragraf yang ini, yang atas yang ini, ya, dia tidak ada CSS yang diberikan. Maka ukurannya seperti ini. Sedangkan yang selanjutnya, dia berada dalam sebuah kelas, nih lihat, yaitu contoh kelas. Apa yang akan terjadi? Lihat, font family-nya Verdana. Ini kan paragraf juga kan? Font size-nya 20. Margin top-nya dikasih, ini ada jarak 50 pixel. Margin left-nya ini dikasih 20 pixel. Padahal P ini kan tidak dikasih dan tidak ada ditulis di sini kan? Tapi dia kenapa berubah? Karena dia menggunakan sebuah kelas, yaitu contoh kelas. Selanjutnya, lihat. Contoh ID. Font family Times New Roman. Font size-nya 20. Sama-sama ini menggunakan P kan? Ya enggak? Sama-sama menggunakan P. Nah, itulah yang dikatakan bahwasanya ID itu tidak bisa dapat dipakai secara berulang. Tadi apa? Tidak bisa dipanggil sekaligus ya, bukan berulang, tidak bisa dipanggil secara sekaligus. Misalkan di sini nanti ada ID lagi, ya tidak bisa. Makanya nanti banyaknya menggunakan kelas. Gitu. Jadi itu mungkin sekilas perbedaannya. Yang mana tagnya sama-sama tag paragraf, cuman penggunaannya beda, ada yang pakai kelas, ada yang pakai ID.